أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما والله أعلم بمرadihi. Walaqad arsalna, dan nyata sungguh kata Allah, aku telah utus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha, menetaplah Nabi Nuh dalam rangka berdakwah, mengajak menyembahku semata, tidak menyekutukanku kata Allah, di kaumnya alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Berarti 1000 dikurang 50, 950 tahun. Cuma ini bukan umur Nabi Nuh, Pak. Lalu umur Nabi Nuh yang sebenarnya berapa? Ada dua pendapat. Satu pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang kedua pendapat Imam Abu Su'ud. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, kama ummira Nuhun alaihi salam alfan wa khamsina sanatan bu'itsa ala rasi arba'ina sanatan wa labitha fi qaumi tis'ami'atin wa khamsina sanatan wa asyabandatu pansitina sanatan. Abdullah bin Abbas mengatakan usia Nabi Nuh itu 1050 tahun. Bayangin, Pak, 1050 tahun. Rinciannya, Nabi Nuh ketika diutus menjadi Rasul ala rosi arba'ina, di usia 40 tahun. Sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 tahun. Lalu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. 900 ditambah 40, 990. Kemudian wa'asya ba'da tufan, nanti akan diceritakan, setelah banjir bandang kemudian surut, yang hidup hanya Nabi Nuh dengan 80 orang pengikutnya. Ini hidup Nabi Nuh dari banjir bandang tersebut hingga wafat selama sitina sanatan, 60 tahun. 990 ditambah 60, 1050 tahun. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, usia Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Sedangkan pendapat kedua, pendapat Imam Abu Su'ud, beliau mengatakan sama seperti Abdullah bin Abbas, cuman bedanya wa'asya ba'da tufan, Nabi Nuh usia setelah banjir bandang surut hingga beliau wafat itu 250 tahun. Yuk kita tambah 990 tahun usia dakwahnya Nabi Nuh, ditambah 40 tahun dari mulai beliau berdakwah, berarti 990, ditambah 250 tahun, berarti Nabi Nuh usianya 1240 tahun. Jadi dua pendapat ini akur usia Nabi Nuh di atas 1000 tahun. Bedanya adalah angka di belakang 1000-nya. Abdullah bin Abbas mengatakan 1050 tahun, sedangkan Abu Su'ud mengatakan 1240 tahun. Masya Allah. Nah, zaman saya ada yang nanya, Pak Ustaz, itu umat terdahulu panjang-panjang umurnya, itu balignya usia berapa? Kan kalau kita balik usia 15 tahunan nih, ya kan? Alamatul bulugh salas. Alamat atau ciri balik itu 3. Yang pertama, tamamu khamsata asyara sanatan, sempurna umur 15 tahun. Kemudian yang kedua, wal ihtilam, atau mimpi keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yang khusus pada perempuan, wal haidu, menstruasi. Jadi laki-laki tidak ada nih ciri yang ini. Ya, perempuan bisa ciri yang 3, tapi laki-laki hanya 2 cirinya, mimpi keluar mani atau dengan sebab umur. Belum pernah mimpi keluar mani, tapi umurnya 15 tahun, secara otomatis dia balik. Nah, pertanyaannya, umat terdahulu yang hingga 1000 tahun lebih umurnya seperti Nabi Nuh, ini baliknya usia berapa? Ya sama, Pak. Kenapa? Karena diutus menjadi Rasulnya usia 40 tahun. Gitu. Korelasinya di situ. Andaikan baliknya Nabi Nuh usia 200-300 tahun, maka pasti diutus Rasulnya lebih dari usia 40 tahun, kan gitu. Sedangkan kita tahu Rasul itu diutus menjadi Rasul pasti setelah balik, begitu. Tidak ada Rasul yang diutus sedari kecil. Cuman sudah ada irhas. Irhas itu ciri-ciri beliau akan menjadi Rasul, beliau akan menjadi Nabi, begitu.
akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Jadi Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Apakah diterima? Ternyata tidak. 950 tahun berdakwah, yang dakwahnya bukan ustaz, yang dakwahnya bukan kiai, langsung Nabi. Apakah diterima? Padahal Nabi Nuh ini nggak jauh-jauh amat jaraknya dengan Nabi Adam, Mbak. Kalau dari susunan Nabi yang 25 kan nomor 3, Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh, nggak jauh-jauh, Pak. Tapi ternyata pembangkangan manusia sudah dimulai sedari dulu. Mereka telah melupakan Allah, menyembah selain Allah, menjadikan patung-patung yang mereka buat dari berhala-berhala, mereka tempatkan di tempat ibadah mereka, mereka sembah. Lalu ketika ditanya, limadza ta'budunal asnam? Kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengeluarkan argumennya enggak secara rasionalitas, tapi secara taklid, ikut-ikutan saja. Li'annaha alihatu abaina, karena berhala-berhala ini adalah sesembahan karuhun kita. Kan bapak-bapak kita nyembah ini, kita pun ikut-ikutan. Sekarang rasionalitasnya itu, Pak? Tidak. Gitu. Sedikit lagi, Pak ya. Lalu kemudian fa'akhadhahumut tufan. Karena saking durjananya kaum Nabi Nuh ini, akhirnya Allah berikan siksaan berupa banjir bandang, al-ma'ul katsir, air yang menggenang, air yang begitu besar, al-muhitu bihim, yang meliputi mereka. Jadi di riwayat tidak ada satupun bagian dari dunia ini di zaman Nabi Nuh daratan yang tersisa, semuanya kelilingi air, semuanya terisi oleh air. Bahkan wal murtafi wala ala jabalin arba'ina dzira'an, gunung yang paling tinggi pun kelelep oleh air, dan tingginya air dari atas gunung tersebut arba'ina dzira'an, 40 hasta, kurang lebih 15 meter atau 20 meter. Itu dari atas gunung, bukan dari bawah gunung. Sekarang gunung yang paling tinggi mana, Pak? Mount Everest. Kalau di kita kan puncak Jayawijaya. Pegunungan Himalaya itu di atas pegunungan Himalaya yang paling tinggi 15 sampai 20 meter air. Makanya munasabah Kan'an putranya Nabi Nuh, ketika kemudian terlihat oleh Nabi Nuh yang di atas perahu, itu Kan'an lagi ngojay, lagi berenang. Lalu kemudian diajak oleh Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, sini naik ke perahu bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sok nih anaknya, pada saat itu belum tinggi banget air. Sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Sorry bos. Waduh. Sorry bos. Saya pandai berenang. Di depan ada gunung. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. Masih juga, padahal anak, Pak. Maka jangan kemudian kita melihat ada ustaz punya anak, anaknya nggak ibadah, lalu kita nggak mau ngaji ke ustaz tersebut. Itu baru ustaz, Pak. Lah ini nabi loh. Oke, sampai sini paham? Waduh, oke segala ini saya ngomong. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, saya emang nggak mau ngaji, dia ngapa? Anaknya juga nggak mau ngaji. Emang dasarnya nggak mau ngaji. Emang dasarnya malas itu. Udah begini aja lah saya ngomongin. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian pertanyaannya, ini yang didakwai oleh Nabi Nuh selama 950 tahun, yang kejaring berapa orang? Yang nyangkut berapa orang nih? Maka kemudian di sini fa'anjaynahu wa ashabas safinah, Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang naik bersama Nabi Nuh yang berjumlah kanu samanina 80 orang. Jadi selama dakwahnya Nabi Nuh itu hanya bisa mengajak 80 orang saja. Masih kalah gua sama Gus Ikdam tuh. Ribuan itu Gus Ikdam jamaah itu. Makanya kita nggak boleh ngomong begini. Woi, kita ngaji yuk di Ustadz Anu. Lah jamaahnya sedikit. Tuh ngaji mah di Ustadz Anu banyak jamaahnya. Ini Nabi Nuh tersinggung, Pak. Awas nih, hati-hati nih, ntar Nabi Nuh tersinggung. Kenapa? Nabi Nuh 950 tahun itu yang keajak oleh Nabi Nuh, yang mau beriman kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah, hanya 80 orang. Itu pun min auladihi,
Di antaranya adalah anak-anak daripada Nabi Nuh, Ham, Sam, Yapus. Kan yang terkenal anak Nabi Nuh laki-lakinya 4. Ham, Syam, Yapus, Kan'an. Yang 3 beriman, yang 1 kafir. Ini yang 3 ini akan menjadi cikal bakal nenek moyang daripada manusia. Waja'alnaha ayatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ngaji itu bukan berbanyak-banyak golongan, tapi kualitas kita setelah ngaji itu apa? Ya, kita ngaji di Ustadz Anu, setelah ngaji apakah kita amalkan? Iya, berarti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Tapi kalau kita ngaji di Ustadz Anu hanya mengatakan jamaahnya ribuan, setelah itu tidak ada yang kita amalkan, berarti pengajian kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah tuh pada pengajian itu. Karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita tidak banyak, sekalipun kita tidak ratusan bahkan ribuan, tapi kita istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam ibadah khususnya menuntut ilmu Allah hingga ajal kita tiba nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaibatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham irhamna warham abana wa ummahatina waghfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warzuqna wa ahlana khairid dunya wal akhirah warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.